Halo guys, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sumber belajar. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu sumber belajar? Untuk mengetahuinya, ayo tonton video ini. Tujuan pembelajaran. Setelah melihat video pembelajaran ini, peserta didik dapat mendeskripsikan sumber belajar. Apakah kalian sudah tahu apa definisi sumber belajar itu? Menurut Association of Education Communication Technology atau disingkat AECT 1997, sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar. Lalu, menurut Edgar Dale, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi peserta didik dalam belajar sehingga dapat mencapai tujuan belajar. Nah, setelah kita mempelajari definisi sumber belajar, kita akan lanjut mempelajari klasifikasi sumber belajar. Menurut AECT, melalui karyanya The Definition of Educational Technology, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rohani, mengklasifikasikan sumber belajar menjadi 6 macam, yaitu yang pertama, message atau pesan, yaitu informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Masuk dalam kelompok pesan adalah semua bahan pengajaran yang diajarkan kepada peserta didik. Yang kedua, people atau orang, yaitu manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan. Termasuk kelompok ini misalnya guru, tutor, dan peserta didik. Yang ketiga, materials atau bahan, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri, seperti audio, video, dan buku. Yang keempat, device atau alat, yaitu perangkat keras atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan, misalnya proyektor, radio, dan TV. Yang kelima, teknik, yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan yang menyampaikan pesan, misalnya modul, simulasi, dan demonstrasi. Yang keenam, setting atau lingkungan, yaitu situasi atau suasana sekitar di mana pesan disampaikan, baik lingkungan fisik seperti ruang kelas dan juga lingkungan non-fisik, misalnya suasana belajar itu sendiri, seperti tenang dan ramai. Setelah kita mempelajari klasifikasi sumber belajar, sekarang kita akan mempelajari fungsi dari sumber belajar. Ada 6 fungsi sumber belajar dalam menjalankan proses pembelajaran, yaitu yang pertama, sumber belajar dapat meningkatkan produktivitas pembelajaran, yaitu dengan cara mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan juga mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan memotivasi siswa. Yang kedua, sumber belajar dapat memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, yaitu dengan cara memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, sumber belajar dapat memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, yaitu dengan cara merancang program pembelajaran yang lebih sistematis dan mengembangkan bahan pembelajaran yang dilandasi oleh penelitian. Yang keempat, sumber belajar dapat lebih memantapkan pembelajaran dengan cara meningkatkan kemampuan sumber belajar dan menyajikan informasi dan bahan secara lebih konkret. Yang kelima, sumber belajar dapat memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. Yang keenam, sumber belajar dapat memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Dengan sumber belajar yang variatif dan efektif, informasi yang disajikan mampu menembus batas geografis. Jadi, bagaimana guys? Kalian sekarang sudah mengerti bukan apa itu sumber belajar? Terima kasih telah menonton video ini. Bye!
See you next time! Media ini dibuat sebagai tugas mata kuliah pengembangan media presentasi digital oleh Ayu Arista Miragustina, nomor induk mahasiswa 11016161870, program studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.